Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa PNS dan P3K tidak bisa lolos. Jika tak miliki kecakapan ini, otomatis tersingkir dari sistem dan hanya ada satu kategori tenaga honorer yang akan diangkat jadi P3K. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Digitalisasi menjadi tantangan utama di segala sektor pada zaman sekarang ini, terutama di bidang pemerintahan. Tantangan ini pula yang harus dihadapi oleh semua pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Terbaru, pemerintah melalui Kemenpan RB kembali menekankan pentingnya menguasai dan menerapkan digitalisasi dalam pelayanan. Menyapa ASN di Sulawesi Selatan, Jumat 19 Juli 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo tentang digitalisasi. Digitalisasi ini seperti jalan tol yang akan mempercepat sistem birokrasi tanpa kemacetan. Bapak Presiden RI sudah banyak meresmikan jalan tol fisik, dan ini saatnya kita membangun jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden, jelas Menpan RB dikutip dari laman resmi Kemenpan RB. Menteri Anas juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah mulai menjalankan Government Technology, GovTech, bernama INA Digital. Inilah yang menjadi tantangan utama bagi seluruh PNS dan P3K karena mereka adalah pelaksana pemerintahan. Siap atau tidak siap? Mau atau tidak mau, PNS dan P3K wajib memiliki kecakapan atau kompetensi digital agar bisa menjalankan sistem INA digital ini. Tak ada celah bagi PNS dan P3K untuk lolos dari digitalisasi ini, sebab nantinya pendataan dan pengawasannya berada dalam sistem digital. Inilah yang disebut dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 sebagai digitalisasi manajemen ASN. Menpan RB juga menyampaikan bahwa tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, dalam transformasi tersebut, PNS dan P3K memang harus wajib memiliki atau menguasai kompetensi digital, yang tak cakap atau tak memiliki kompetensi digital nantinya akan otomatis tersingkir dari sistem. Kinerja PNS dan P3K akan banyak dibuktikan dari sistem GovTech INA digital sehingga yang tak cakap digital memiliki potensi tidak berkinerja. Sementara dalam pasal 52 ayat 3 huruf F UU ASN nomor 20 tahun 2023 ditetapkan bahwa PNS dan P3K bisa diberhentikan bukan dengan kemauan sendiri karena tidak berkinerja. Tak ada pilihan lain bagi PNS dan P3K kecuali memiliki kompetensi digital agar tak tersingkir dari sistem digitalisasi manajemen ASN. Sebab sistem ini dicanangkan untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 63 ayat 1 UU ASN nomor 20 tahun 2023 yang tertulis, digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh. Oleh sebab itu, mulai saat ini PNS dan P3K sudah harus mengakselerasi kecakapan digital masing-masing agar bisa menjalankan GovTech bernama INA Digital ini. Menpan RB menjelaskan bahwa bersama INA Digital sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia,
akan mewujudkan pelayanan publik yang berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif. Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang banyak dijalankan PNS dan P3K akan meningkat. Itulah sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh PNS dan P3K yang akan dijalankan dalam digitalisasi manajemen ASN. Kabar lainnya yang tidak kalah penting bahwa janji negara untuk menyelesaikan tenaga honorer jadi P3K sudah di depan mata. Namun, dengan jumlah yang membludak, apakah penataan tenaga honorer benar-benar bebas dari PHK? Walaupun dari pihak Menpan-RB, Abdullah Aswar Anas telah menegaskan bahwa tidak akan ada PHK massal untuk tenaga honorer. Namun kenyataan pahitnya, di daerah DKI Jakarta ada ratusan guru yang terkena cleansing tenaga honorer. Sebagai bentuk amanat dalam UU ASN 2023, Menpan-RB telah mengusahakan agar penataan tenaga honorer segera diselesaikan tahun 2024. Dalam hal ini, Menpan-RB hanya akan mengangkat satu kategori tenaga honorer jadi P3K. Hanya honorer yang masuk database BKN diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu, ungkap Menpan-RB. Walaupun sudah masuk database BKN, bukan berarti tenaga honorer bebas dari tes. Menpan-RB menyampaikan bahwa seluruh tenaga honorer wajib untuk mengisi seleksi P3K. Tapi tetap harus ikut seleksi sebagai bagian awal. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Walaupun demikian, tes yang akan dilaksanakan untuk tenaga honorer hanyalah sebuah formalitas rekrutmen. Tes hanya formalitas, 100% mereka diterima. Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi 100% diterima, kata Menteri Anas. Sehingga, walaupun ada tes, para tenaga honorer tetap akan diangkat jadi P3K, sebagaimana disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa harus memenuhi satu syarat yakni sudah terdata dalam database BKN. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.